Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Firdaus dengan NIM 235222149 SW 23614 dari kelas PL3B2. Di sini saya akan menjelaskan tugas tes reminder saya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari main activity XML. Saya menggunakan constraint layout sebagai layout utama. Kemudian ada text view dan view untuk membuat garis lurus ini, dan kedua ini mungkin membentuk header. Di bawahnya saya menggunakan image view untuk memanggil gambar ini dari drawable, img dari drawable. Kemudian di bawahnya ada button. Button ini saya memanggil backgroundnya dari drawable button. Kemudian saya akan membahas Kotlin-nya atau function-nya. Nah, di sini saya menggunakan binding, dan ini adalah inisiasi dari binding. Kemudian button di sini memiliki fungsi. Fungsi button tersebut adalah ketika kita menekan button ini, maka akan membuka second activity atau membuka halaman berikutnya, halaman yang berisi second activity. Langsung kita coba saja. Nah, saya akan membahas activity second XML. Seperti tadi, saya masih menggunakan constraint layout sebagai layout utamanya. Kemudian di bawahnya juga ada text view dan view sebagai header. Ya, kedua ini sebagai header. Kemudian di bawahnya lagi saya menggunakan card view. Nah, komponen-komponen dalam card view ini saya susun menggunakan liner layout. Jadi saya menyusun judul ini menggunakan liner layout. Kemudian ada ini liner layout juga. Field judul dan fieldnya menggunakan liner layout. Di sini ada spinner. Kemudian di sini ada button insert date. Kemudian di sini ada time picker. Dan di bawahnya lagi ada button. Button di sini memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding fungsi yang lebih banyak dibanding button di main activity tadi. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Pada second activity ini, saya juga menggunakan binding, ya tetap sama menggunakan binding. Di sini ada RID second yang berarti saya mengambil layout dari activity second ini ya karena saya memberi ID-nya second. Jadi di sini saya juga memberi second di sini. Kemudian di sini ada file string repeat, terus di sini mengambil nilai-nilai spinner atau menerapkan value option value spinner itu dari array string dari sini. Ya, dari array yang berada dalam file string. Kemudian di sini ada variabel-variabel untuk menginisiasi ini nanti. Di sini ada setup spinner, dan untuk mengatasnamai spinner yang dipilih nanti bagaimana. Kemudian ada time picker listener. Nah, di sini juga metode ini berfungsi untuk mengganti format seperti yang telah diterapkan di dalam yang telah ditetapkan di dalam sini. Kemudian ada date picker dialog. Ketika date picker ini ditekan, maka akan memanggil date picker dialog. Seperti apa? Langsung kita contohkan. Nah, ketika ditekan akan memanggil date picker dialog. Date picker dialog itu seperti ini. Oke, kemudian ada ini binding button set on click listener. Jadi ketika button ini ditekan, maka akan memanggil method check facts and show alert. Apa ini fungsinya? Ya, di sini adalah fungsi dari ini. Dalamnya ada variabel-variabel untuk mengecek atau menangkap di sini sudah diisi atau belum. Nah, jika jika kita menekan tombol atas ini, tapi ada field yang belum diisi atau belum semua terisi,
maka akan menampilkan pesan error dan dialog semua field harus diisi. Gak percaya? Coba. Oke, kita coba. Di sini saya masih mengosongkan title dan insert date. Saya akan menekan add text. Nah, akan muncul pesan seperti ini. Kemudian di sini else, yaitu kondisi ketika else atau ketika semuanya telah diisi. Maksudnya itu ketika semua field telah diisi, maka nah ketika field sudah diisi semua, terus kita menekan tombol add text, maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini. Apakah kita serius akan menambahkan task baru atau tidak? Nah, jika kita menekan ya, maka second activity ini akan mengirim datanya ke third activity atau dalam kata lain input yang kita field yang kita input di sini, inputan kita yang telah kita masukkan akan dikirim ke third activity dengan menggunakan metode put extra. Setelah mengirim, maka akan membuka third activity atau third activity yaitu third activity. Langsung kita eksekusi. Nah, munculkan pop-up konfirmasinya. Kita tekan ya. Ya, langsung kita ke activity.xml. Nah, di sini saya masih tetap menggunakan constraint layout sebagai layout utama, juga header-headernya ini. Kemudian di sini saya menggunakan liner out untuk menyusun komponen-komponen di dalam ini. Nah, dalam liner layout ini saya juga menggunakan liner layout lagi untuk menyusun dua item ini agar bisa bersebelahan seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan vertical orientation, kemudian di dalamnya ini saya menggunakan horizontal agar bisa berdampingan seperti ini. Nah, date ini nanti inputannya akan berisi tadi apa yang telah kita pick dari date pick tadi. Kemudian di sini ada waktu yang telah kita pilih dari time listener tadi. Terus di sini ada apa yang udah kita pilih dari spinner tadi. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, kita mengaturnya di third activity. Nah, di sini third activity ini, nah di sini ini berfungsi untuk menerima data yang telah dikirimkan dari second activity. Jadi tadi dari second activity tadi mengirim data menggunakan put, kemudian di sini ditangkap menggunakan get. Oke. Di sini sesuai ID dari activity tadi. Nah, di sini kita mengganti teks atau mengatur teks agar ini tadi sesuai dengan variabel-variabel nilai dari variabel-variabel yang telah dikirim dari second activity tadi. Nah, variabel title menangkap ini dari second activity, maka nanti juga akan ditampilkan di sini. Yang ditampilkan di sini adalah variabel yang dikirim dari second activity. Seperti itu. Kemudian button ini berfungsi untuk finish ya. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, maaf kalau kelamaan. Terima kasih.